Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu ya. Alimah Ya, Warni. Bu. Hadir, Bu. Sofiatul Askia. Hadir, Bu. Baik, berarti pada pagi hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pada semangat nggak hari ini anak-anak? Ngantuk, Bu. Lemes. Nah, biar nggak pada ngantuk, yuk kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, jajar pulau-pulau menyambut dari Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku pada. Nah, udah pada semangat kan sekarang? Semangat, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan dengan subtematika aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1, bahasa Indonesia dan matematika. Adapun dari tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan kalian bisa menguraikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan dan menentukan konversi satuan waktu. Nah, adapun langkah-langkahnya nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat teks kalimat menggunakan huruf kapital dan juga kita akan menghitung satuan waktu. Pada siap kan untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siapa mau baca ini? Ya, ayo Mbak Ali. Saya, Bu. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, yuk kita amati gambar berikut. Di sini kan ini Siti. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Bu Guru, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal ini bisa membahayakan diri, Nak. Jadi, semua bahwa di setiap tempat pasti mempunyai aturan. Nah, aturan itu harus kita patuhi dan kita taati. Agar kenapa? Agar kita terasa nyaman, aman. Nah, kalau dilanggar itu maka akan membahayakan diri kita. Nah, jadi aturan itu harus kita taati.
Begitu juga aturan saat kita berada di perjalanan, maka itu harus ditaati. Nih, di sini Ibu mempunyai percakapan. Yuk kita baca. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, di sini. Siapa mau jadi ibu guru? Baca yuk. Aku, Bu. Ya, Aku, Bu. Aku, guru. Udin, Mbak Sofia Saya, ya. Bu. Yuk, baca Ya, Bu. ya. Ini dimulai dari siapa, Bu? Ibu guru. Buku Oh, ya. dengan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Yuk, Udin. Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Apa isi percakapan pada gambar tersebut? Apa isi percakapan tadi? Tentang peraturan yang ada di Ancol yang harus dipatuhi, Bu. Benar. Terus, mengapa kita harus patuh pada aturan? Siapa mau jawab? Mbak Aski? Karena, aduh lupa, Bu. Nah, jadi kita harus patuh pada aturan itu agar kita terasa nyaman, aman. Begitu ya? Damai Ya, Bu. dan tentram ya, Bu. Ya. Bu. Nah, yang terakhir, yuk, apa yang terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Bu, aku yang Ya, menjawab. Mbak Alim. Karena kita akan celaka, Bu, jika kita tidak mematuhi aturan. Kita yang akan Iya. merasa ini. Iya, betul. Ayo, siapa mau baca ini? Saya, Bu. Ya, yang Mbak Aski. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman, nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus, antara lain naik ke bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan. Iya, makasih Mbak Aski. Nah, di dalam teks ini, apa saja aturan keselamatan dalam bus tadi? Kita Siapa tidak bisa? boleh mengeluarkan anggota tubuh kita atau badan kita ke luar jendela, Bu. Benar. Apa lagi? Terus Masuknya harus tertib, Bu. Iya, apa lagi? duduk di kursi masing-masing dengan Iya. baik. Terus apa lagi? Berdoa. Berdoa sebelum perjalanan. Iya, benar. Jadi, itu tadi aturan keselamatan dalam bus ya. Kita harus mematuhi perjalanan bus. Kita naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing, tidak mengeluarkan anggota tubuh melalui jendela, dan jangan lupa sebelum berangkat kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita di sini akan belajar mengenai huruf besar atau sering disebut dengan huruf kapital. Nah, yuk perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Ibu bacain ya. 1. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. 2. Keselamatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang ketiga,
udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Terus, nah, mungkin ini ada yang Ibu cetak tebal dan berwarna ungu. Nah, itu merupakan kata ganti Tuhan. Ya, seperti yang maha pengasih, yang maha kuasa, itu juga merupakan kata pengganti Tuhan. Mengapa harus diawali dengan huruf kapital? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, karena itu menunjukkan kepada Tuhan. Nah, jika menunjuk kepada Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, sebelumnya, pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, seperti huruf kapital itu dipakai di awal kalimat ataupun untuk mengganti nama, seperti nama Tuhan itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Paham anak-anak? Bu, selain merujuk ke Tuhan, bisa nggak Bu pakai huruf kapital? Bisa. Kalau kita pakai buat nama orang. Nah, nama orang itu juga harus menggunakan huruf kapital. Nama tempat juga. Itu juga harus diawali Huruf kapital. kita juga di awal kalimat kita juga harus menggunakan huruf kapital. Kapital. Itu ya anak-anak, paham sampai sini? Berarti Paham, kalau Bu. di tengah mana ya, Bu? Nggak bisa, kecuali itu menuju kepada Tuhan atau ke tempat itu atau nama orang gitu, baru bisa menggunakan huruf kapital. Gitu ya anak-anak? Ya, Ini Bu. ya Bu, sama setelah tanda titik ya Bu? Ya, benar sekali. Itu sama aja kan di awal kalimat. Ya kan? Oh iya ya Bu. Ya, gitu. Ya paham Bu. Ya. Terus kata ganti Tuhan yang sering digunakan itu seperti misalnya satu, yang maha esa, dua, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan sebagainya. Nah, kata ganti Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital ya. Ya, Bu. Ya Bu. Kita berdiskusi ya. Sekarang kan lagi masa pandemi, kita juga menggunakan Zoom. Jadi kita mengerjakan tugas masing-masing ya. Iya Bu. Nah, sekarang yuk coba sekarang anak-anak berdiskusi dengan temannya, tapi tidak bisa otomatis kita belajar sendiri. Nah, kalian buat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Di bawah ini ya, yang Ibu udah screen share ini. Nah, ada yang Maha Esa, yang Maha Penyayang, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa. Nah, jangan lupa kalian pas menulis, perhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Ya, Bu. Yuk, apa yang bisa yuk, yang Maha Esa atau apa? Salah satu ngomong. Kita presentasikan ya, Mbak Alim. Yang Maha Esa ini suruh buat kalimat, Bu. Gimana? Ini suruh buat kalimat kan? Ya, kalimat menggunakan yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Esa. Jadi, huruf kapitalnya digunakan di awal kalimat, yaitu S sebelum, lalu Yang Maha Esa, Y, M, dan E. Iya, benar sekali Mbak Alim. Mbak Aski mau mencoba enggak? Belum Bu, belum menemukan Bu. Ya udah, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke matematika. Nah, tadi masih ingat kan kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ayo, masih ingat enggak?
Lupa, Bu. Hari apa? Lupa, Bu. Lupa? Bu. Iya. Ya, kok lupa ini gimana? Hari Minggu. Hari Minggu. Udin dan teman-temannya berlibur itu. Nah, yuk coba perhatikan kalender. Tahu kalender nggak? Biasa juga disebut dengan tanggalan. Nah, di sini, di tanggalan ini, terdapat nama-nama hari. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Sabtu. Nah, Sabtu. harus kamu ketahui ya anak-anak, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Yuk, kita sebutin nama-nama hari. Ada hari apa? Yuk. Minggu. Senin, Senin. Selasa. Rabu, Kamis. Kamis, Jumat, Jumat. Sabtu, Sabtu. Minggu. Minggu. Nah, jadi satu minggu ada berapa hari? Ada 7. Ada 7 hari. Nah, yuk coba kita perhatikan video berikut ini ya. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Wes full ya. Nah, kalian sudah melihat video tadi kan? Nah, di video tersebut ada terdapat apa aja? Nama hari. Ya, Nama bulan. ya. Terus Sama apa? apa ya? Nah, kalau ini dalam satu minggu ada berapa hari? 7. Apa aja nama-nama harinya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Kalau nama-nama bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober, November, Desember. Ya, pintar. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Kita perhatikan ya. Nah, 2 minggu itu ada berapa hari? Nah, penyelesaiannya ya salah nulis meneh 4 minggu. 2 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu sama dengan 1 minggu kan ada 7 hari, berarti 7 hari ditambah 7 hari. Jadi hasilnya 14 hari. Berarti 2 minggu ada berapa hari anak-anak? Ada 14 hari. Nah, ada juga cara lain. Kita menggunakan perkalian. Berarti 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari. Sama dengan 14 hari. Paham? Paham, Bu. Bu. Di sini Ibu mempunyai soal cerita juga. Nah, di sini Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu.
berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, kita mengerjakannya dengan cara yang tadi. Jadi gimana? 4 minggu sama dengan bisa 1 minggu, ditambah 1 minggu, ditambah 1 minggu, ditambah 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari, berarti 7 hari, tambah 7 hari, tambah 7 hari, tambah 7 hari. Hasilnya 28 hari. Atau dengan cara lain, menggunakan perkalian tadi, 4 minggu. Sama dengan 4 dikali 7 7 hari. Hasilnya 28 hari. Kapan? Jadi, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28. 28 hari. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, Bu, tadi Ibu sudah share LKPD di Google, di WA Group ya. Nah, Ya, Bu. ini kerjakan latihan berikut dengan teliti ya. Di sini ada 5 soal. Yuk, siapa yang bisa mengerjakan? Nomor 2 aja yuk. Udin dan teman-teman berlibur ke kota selama 2 minggu. Berapa hari 2 Kak minggu. Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Berapa? 2 kali 7, Bu. Ya, 14. berarti kalian sudah bisa semua ya. bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kita sudah mempelajari tentang apa aja tadi hari ini? Aturan, Bu. Aturan. Ketika naik Aturan bis. perjalanan di Bis. ya, terus Bis, kita bus. mempelajari apa aja? Apalagi? Tentang hari, bulan, Tentang satuan waktu. satuan waktu. Iya, Bu. Ya. Ya. Nah, nanti jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang udah Ibu kirim ke Google Form ya, anak-anak. Nah, Ya, Bu. cukup sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.